Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu saudara, sebenarnya setiap kita itu ada faktor sakit jiwanya saudara. Nah, cuma setiap orang kadarnya berbeda. Jadi kelihatannya sehat tubuhnya, tapi kalau jiwanya masih menyimpang ke kiri ke kanan, masih ada unsur sakit jiwanya sebenarnya. Saya bacakan satu nas Alkitab yang sangat terkenal ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Maksudnya Tuhan Yesus memikul dosa kita semua di kayu salib gitu. Mengapa demikian? Dijelaskan di ayat yang sama. Supaya kita yang bagaimana? Yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Supaya kita mati terhadap dosa dan hidup kita untuk kebenaran. Kan begitu. Barulah kalimat berikutnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di ayat 25-nya dijelaskan lagi, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi ciri-ciri orang yang sembuh menurut ayat ini, tentu saja ini bukan sembuh secara fisik ya. Ini sembuh jiwanya. Itu adalah orang yang telah mati terhadap dosa. Sudah tidak buat dosa lagi. Dan hidupnya untuk kebenaran, untuk Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi coba kita periksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah sembuh 100% atau belum? Ya. Apakah kita sudah mati terhadap dosa? Apakah kita masih melakukan dosa? Masih suka dendam sama seseorang? Masih suka bikin kekacauan dalam suatu komunitas? Mulutnya bicaranya sembarangan, pelit, suka menghakimi, serakah, sudah kaya tapi tidak adil sama yang sesamanya. Kan begitu. Nah, ini ciri-ciri sakit jiwa. Apakah kita sudah sembuh dari sakit jiwa, yaitu mati terhadap dosa? Kalau masih berbuat dosa artinya masih sakit jiwa menurut Alkitab. Oleh bilurnya kamu sembuh kalau mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Nah, banyak orang meskipun tidak hidup dalam dosa terang-terangan tapi tidak hidup untuk kebenaran. Hidup untuk diri sendiri. Disuruh melayani tidak mau berkorban soal tenaga, waktu, harta, hitung-hitungan. Nah, yang begini ini loh yang sebenarnya belum sembuh, masih sakit jiwa. Jadi ayat ini tidak berlaku bagi orang-orang yang seperti itu. Ya, saudara ya, kita bisa memeriksa gejala sakit jiwa kita sendiri. Masih sakit atau sudah makin sembuh atau tinggal sedikit sakit jiwanya. Begitu saudara. Ya, jadi kalau baca ayat ini harus mengerti artinya. Saya percaya malam ini kita semua diberkati. Selamat beristirahat saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.